Seorang pria ingin membuktikan bahwa manusia dan serigala bisa memiliki keturunan. Dia bahkan memaksa menculik seekor serigala betina dari gunung belakang dan membawanya pulang. Setelah berhubungan dengannya siang dan malam, perut serigala betina itu ternyata benar-benar membesar. Pria itu tidak hanya tidak takut, tapi malah sangat senang. Dia bahkan merencanakan pesta besar untuk mengundang penduduk desa. Namun, siapa sangka pria itu meninggal malam itu akibat infeksi bakteri. Keesokan harinya seorang ahli Feng Shui melewati desa itu. Setelah mendengar cerita itu, dia hanya bisa menggelengkan kepala. Dia berkata kepada penduduk desa bahwa bencana besar akan datang. Karena anak dari gabungan manusia dan serigala pasti adalah janin iblis. Dan janin iblis dilahirkan tanpa perasaan, suka membunuh. Ini pasti akan membawa bencana besar ke desa. Penduduk desa, yang ketakutan, mengusir serigala betina itu di malam hari. Serigala betina itu tidak punya pilihan selain masuk ke hutan lebat dengan perut besar. Akhirnya, setelah hamil selama 2,5 tahun, ibu serigalaku melahirkan aku. Aku lahir pada hari bersalju yang lebat. Demi melindungiku, ibu serigalaku tidak berani keluar mencari makan. Dia hanya bisa menggunakan bulunya untuk menghangatkanku. Hari-hari berlalu seperti itu, namun aku hampir mati kedinginan. Beruntung, seorang kakek yang sedang mencari tanaman obat di gunung menemukanku. Ibu serigalaku tidak menghalangi kakek itu membawaku pergi. Dia hanya menoleh melihatku sekali sebelum pergi. Dan kakek yang menemukanku itu adalah guruku sekarang. Belakangan, aku mengetahui tentang ibuku dari cerita guruku. Aku bahkan beberapa kali pergi ke gunung untuk mencarinya. Namun, aku tidak menemukan jejak serigala betina itu. Tapi ada satu hal yang sangat aneh. Waktu itu desa kami sangat miskin. Anak-anak lain bahkan tidak punya cukup makanan. Namun aku selalu bisa makan daging segar setiap hari. Karena setiap kali aku pergi ke gunung, aku selalu menemukan hewan buruan yang baru saja mati. Guruku tidak pernah bertanya dari mana asal hewan buruan itu. Dia hanya memasaknya dan memberikannya padaku. Hingga akhirnya seorang pemburu tua di desa mengalami sesuatu. Aku baru tahu siapa yang mengirimkan hewan buruan itu. Guruku adalah seorang ahli terkenal di desa-desa sekitar. Hari itu, seorang pemburu tua datang mencarinya dengan wajah cemas. Sayangnya, guruku sedang pergi keluar hari itu. Aku pikir pemburu tua itu hanya ingin membaca nasib. Namun dia tampak seperti semut di atas wajan panas. Aku pun bertanya, Paman Zhang, ada apa? Apa yang terjadi? Paman Zhang ragu sejenak lalu berkata padaku, Xiao Tian, kamu sudah mengikuti gurumu dari kecil kemana-mana. Seberapa banyak yang kamu pahami tentang hal-hal ini? Mendengar itu, aku mengangguk. Sedikit paham, aku tahu dia berbicara tentang hal-hal gaib itu. Kalau begitu, coba lihat tangan ini. Paman Zhang berbicara sambil menyingsingkan lengan bajunya. Melihatnya, aku sangat terkejut. Karena ada luka dalam di lengannya, seperti digigit binatang buas. Aku segera bertanya, Paman Zhang, apa yang terjadi dengan ini? Dia menghela napas panjang dan perlahan berkata, 2 hari lalu saat aku pergi berburu di gunung, aku bertemu seekor serigala yang terpisah dari